Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Luki Aldi Wahyu Armanto Putra dengan NIM 213011108 dari Prodi HKID. Saya di sini akan menjelaskan beberapa resuman saya tentang metodologi studi Islam. Yang pertama, asal-usul dan pertumbuhan studi Islam di dunia Islam. Dalam sejarah awal perkembangan Islam, pendidikan Islam sebagaimana yang telah dilakukan Nabi Muhammad SAW adalah merupakan upaya pembebasan manusia dari belenggu akidah yang sesat yang telah dianut oleh kelompok Quraini dan upaya pembebasan manusia dari segala bentuk penindasan suatu kelompok terhadap kelompok lain yang dipandang rendah status sosialnya. Metode yang digunakan oleh Nabi mula-mula adalah personal individual, kemudian meluas ke arah pendekatan keluarga, yang pada gilirannya meluas ke arah pendekatan sosiologi, ya, atau masyarakat. Siklus masa asal-usul studi Islam itu ada dua. Yang pertama, masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Mekah. Masa ini berlangsung sejak diangkatnya beliau menjadi Rasul sampai beliau hijrah ke Madinah. Dan yang kedua, masa Rasulullah SAW di Madinah. Masa ini dimulai semenjak hijrah beliau dari kota Mekah ke Madinah sampai dengan wafatnya beliau. Yang sekarang kita akan memasuki inti dari pengertian studi Islam. Studi Islam secara etimologis merupakan terjemahan dari bahasa Arab, yaitu dirasah Islamiyah, sedangkan di Barat dikenal dengan istilah Islamic Studies. Secara harfiah, studi Islam adalah kajian mengenai hal-hal yang berkaitan dengan Islam. Apapun pengertian studi Islam secara sederhana dapat dikatakan sebagai usaha untuk mempelajari hal-hal yang berhubungan dengan agama Islam yang dilakukan dengan usaha sadar dan sistematis untuk mengetahui, memahami, membahas secara mendalam seluk-beluk atau hal-hal yang berhubungan dengan agama Islam, baik ajaran, sejarah, maupun praktik-praktiknya. Studi Islam bertujuan untuk mempelajari Islam secara mendalam, menyangkut seluk-beluk yang berhubungan dengan agama Islam. Studi ini mempunyai tujuan yang jelas yang sekaligus menunjukkan studi tersebut diarahkan. Dengan arah dan tujuan yang jelas, studi ini merupakan usaha sadar dan tersusun secara sistematis. Uh, Selanjutnya adalah karakteristik studi Islam. Karakteristik dari studi Islam selama ini dikembangkan di perguruan tinggi tidak bersifat konvensional, tetapi lebih bersifat memadukan antara studi Islam di kalangan umat Islam sendiri yang bersifat subjektif doktriner dan kalangan luar Islam yang bersifat ilmiah. Oleh karena itu, tampilannya lebih banyak diwarnai oleh analisis kritis terhadap hasil-hasil studi dari kedua usaha studi Islam tersebut. Yang B adalah urgensi studi Islam. Itu ada tiga. Yang pertama, munculnya peradaban pandangan antara insider dan outsider yang memerlukan jalan tengah Problem insider dan outsider muncul pasca jatuhnya kejayaan Islam. Lalu ilmu pengetahuan pindah ke barat. Yang kedua, kajian para outsider tentang Islam harus dicek dan dikontrol oleh umat Islam untuk menghindari penyalahgunaan kegiatan akademik untuk melawan Islam. Yang ketiga, umat Islam saat ini berada dalam kondisi problematik, yang berarti umat Islam pada saat ini berada pada masa yang lemah dalam segala aspek kehidupan sosial budaya, yang mana harus berhadapan dengan dunia modern yang serba praktis dan maju. Yang selanjutnya adalah yang ketiga atau C, signifikasi studi Islam. Dari segi tingkatan kebudayaan, agama merupakan universal kultural. Salah satu prinsip teori fungsional menyatakan bahwa segala segala sesuatu yang tidak berfungsi akan lenyap dengan sendirinya. Karena sejak dulu hingga sekarang, agama dengan tangguh menyatakan eksistensinya, berarti ia mempunyai dan memerankan sejumlah peran dan fungsi masyarakat. Oleh karena itu, secara umum, studi Islam menjadi penting karena agama, termasuk Islam, memerankan sejumlah peran dan fungsi di masyarakat. Yang terakhir atau D, tujuan dari studi Islam itu sendiri. Muhaimin mengemukakan bahwa arah dan tujuan studi Islam dapat dirumuskan menjadi 4.
Yang pertama yaitu untuk mempelajari secara mendalam apa sebenarnya hakikat agama Islam itu sendiri. Yang kedua, untuk mempelajari secara mendalam pokok-pokok isi ajaran agama Islam yang asli dan operasionalisasinya dalam pertumbuhan dan perkembangan budaya dan peradaban Islam sepanjang sejarahnya. Yang ketiga, untuk mempelajari secara mendalam sumber dasar ajaran agama Islam yang tetap abadi dan dinamis. Yang keempat, untuk mempelajari secara mendalam prinsip-prinsip dan nilai-nilai dasar ajaran agama Islam dan sebagaimana membimbing dan mengarahkan serta mengontrol perkembangan budaya dan peradaban manusia pada zaman modern. Eh, Sekian presentasi dari saya. Bila ada salah, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.